Halo semuanya, balik lagi di Bilik Hijau, Bincang Lingkungan Hidup Jawa Timur. Teman-teman sudah bergabung kembali, artinya di detik ini, dimanapun berada, kapanpun nontonnya, sudah masuk ke YouTube-nya DLH Jawa Timur, berartinya kita saatnya ngobrol lagi mengenai lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini saya tidak berduduk sendiri di sini pastinya ya. Sini sudah ramai kanan kiri saya. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik berkaitan dengan ulang tahun Provinsi Jawa Timur ke-80 yang tepatnya di bulan Oktober kemarin. Ini kita akan membahas mengenai merawat bumi Majapahit dalam rangka HUT Jatim ke-80 menghadapi darurat sampah. Teman-teman, ini sesuai dengan SDGs, Sustainable Development Goals, tepatnya di nomor 11 ya. Poin 11 mengenai keberlanjutan. Kita tidak hanya mencari solusi yang terbaik saat ini aja, tapi pasti kita juga lihat track record ke depannya seperti apa. Dan langsung saja pertama saya ingin menyapa para narasumber. Selamat pagi. Pagi. Kita selalu menyapa dengan semangat pagi biar semangat. Semangat, ya. Pak. Oke. Semangat. Iya, mungkin boleh untuk penghantar. Ini di kiri saya ada yang luar biasa. Ini beliau merupakan pegiat lingkungan di lingkungan Provinsi Jawa Timur, di mana beliau juga sudah mengikuti beberapa program juga. Ada Bapak Sujiman. Siap. Semangat pagi, Pak. Luar biasa. Oke, untuk menghantarkan perbincangan kita di hari ini, boleh juga diinformasikan mungkin temuan atau mungkin kita tarik sedikit mengenai topik obrolan kita hari ini. Pak. Siap. Topiknya apa? Topiknya kita mengenai semangat Majapahit berhubungan dengan darurat sampah dan lingkungan. Oke. Luar biasa. Spirit Mojopahit. Semangat Mojopahit. Kalau kita ingat Mojopahit, pasti ingat Gajah Mada. Saat Hayam Wuruk. Kalau kita ingat Gajah Mada, kita pasti ingat Sumpah Hemukti Palapa. Dia tidak akan bersenang-senang kalau Nusantara ini belum bersatu. Jadi semangatnya apa? Semangat perjuangan. Perjuangan apa? Manifestasi hari ini dalam lingkungan hidup adalah memperjuangkan lingkungan hidup lebih baik. Baik karena pemanasan global, baik karena perubahan iklim, bahkan di depan mata kita, bagaimana kita harus berperang, tapi tidak berperang untuk mengalahkan, yaitu permasalahan sampah. Bagaimana sampah ini tidak menjadi masalah, tapi sampah ini menjadi berkah. Terima kasih. Baik, nah ini kalau di Bilik Hijau kita tidak hanya melihat dari satu POV, satu sudut pandang saja. Kita sudah ngobrol sama narasumber yang sudah berkutik di dunia lingkungan juga. Kita pun, ini saya mewakili sebagai rakyat di sini ya, yang mungkin juga menjadi stakeholder yang jadi salah satu pilar terpenting ya. Karena ketika kita sudah punya program sebagaimanapun, terus juga ada beberapa kerjasama dari lintas pemerintahan, lintas sektor dan lain sebagainya. Tapi kalau dari humannya belum maksimal juga tidak akan maksimal. Berikutnya saya izin menyapa. Di sini kita juga sudah bersama DPR dari Provinsi Jawa Timur. Yang pertama mohon izin saya menyapa dari Bapak Nurul Huda. Iya, Mbak. Selamat pagi. Pagi yang luar biasa. Semangat selalu, Mbak. Semangat selalu luar biasa. Mungkin boleh Pak diceritakan temuan yang berkaitan dengan spirit Majapahit mengenai darurat sampah di Jawa Timur. Ya, terima kasih Mbak Fani, Prof. Pegiat lingkungan hidup dan kawan-kawan dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketika kita bicara lingkungan hidup, di sini kan ada tema hari ini merawat bumi Majapahit seperti itu. Jadi berkaitan dengan framing kali ini kita tidak hanya sebatas tema saja, tapi bagaimana merawat bumi Majapahit ini tidak hanya sebatas tema, cuman bagaimana kita sebagai manusia, karena ini sebuah kewajiban bagi kita untuk merawat lingkungan, merawat bumi, tidak hanya sebatas tema saja, akan tapi kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, diwajibkan oleh Tuhan untuk bagaimana bisa menjaga lingkungan, menjaga di sekitar kita agar lingkungan kita bisa bersih, lingkungan kita bisa berseri. Karena hari ini kita tahu bagaimana darurat sampah tidak hanya sebatas isu-isu yang luar biasa, akan tapi ini menjadi nyata seperti itu. Karena apa? Karena kesadaran dari masyarakat di sekeliling kita itu masih minim sekali. Butuh edukasi, butuh pemahaman, butuh sekali program-program dari pemerintah yang memang memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama karena kita seperti ini, Mbak ya, untuk
apa namanya, mengatasi darurat sampah atau menjaga lingkungan tidak hanya sebatas kita memberikan program, akan tapi, sebuah edukasi itu penting seperti itu. Karena hari ini kita tahu bahwa di sekolah-sekolah itu kan sebatas kurikulum saja. Pegiat-pegiat itu kan hanya sebatas memberikan informasi kepada masyarakat, tapi anak didik yang di sekolah-sekolah itu hanya sebatas kurikulum, tidak diberikan praktek seperti itu. Dan ini butuh, butuh segera untuk dilakukan karena ketika lingkungan kita ini tidak segera dijaga, tidak segera eee, apa namanya, di dijaga, maka bumi ini kan akan semakin rusak seperti itu. Mhm. Sehingga, mulai dari anak didik kita yang di sekolah-sekolah, siswa-siswa itu tidak hanya sebatas diberikan kurikulum saja atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya praktek, tapi pegiat-pegiat lingkungan hidup dan kami sebagai, anggota dewan juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya menjaga lingkungan hidup itu tidak hanya sebatas kewajiban, akan tapi menjaga diri kita. Karena ketika lingkungan hidup itu tidak baik, maka ya berpengaruh juga terhadap kesehatan kita, Mhm. berpengaruh juga terhadap ekonomi kita. Itu yang pemahaman-pemahaman yang saya pahami seperti itu. Baik, mungkin highlight-nya lebih ke praktikalnya ya, Iya, yang masih heeh, perlu ditingkatkan kembali iya, sesuai heeh, sama tema kita hari ini, aksi nyatanya. iya. Nah, berikutnya saya mau izin bergeser untuk menyapa di sebelah ada Bapak Abrari. Kok di Semangat sana, terus. Mbak? Salah, Iya. ngapunten. Saya salah menengok ini ngapunten nggih. Nggih, Bapak mungkin boleh dibantu juga. Tadi kan sempat di-mention praktek nyatanya. Mungkin temuan sekarang ini di wilayah Provinsi Jawa Timur perkembangannya seperti apa? Oke, data menunjukkan bahwa di Jawa Timur itu adalah produsen sampah kedua setelah Jakarta. Mhm. Rata-rata yang diproduksi Jawa Timur itu kurang lebih sekitar 2 juta kubik per hari. Oh. Nah, inilah soalnya yang kemudian menuntut kita supaya darling gitu ya, sadar lingkungan. Ada 3 negara di dunia, Singapura misalkan. Singapura itu bersih karena mentalitas penghuninya di situ luar biasa, care terhadap kebersihan. Yang kedua, Australia. Australia itu bersih karena tukang sapunya banyak. Hmm. Di Indonesia tidak bersih-bersih amat walaupun tukang buang sampahnya lebih Banyak. banyak dari sampahnya itu. Nah, ini soalnya. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk membangun mental. Kita mau pilih negara yang mana ini? Ya. Singapura kah? Australia kah? Atau di Indonesia yang seperti ini? Prof. Mahfud mengatakan seperti ini. Agak susah di Indonesia karena selalu banyak gitu ya, Hmm. yang tidak peduli. Bahkan ada hadis yang menjelaskan soal kebersihan, tetapi republik kita, masyarakatnya, Tuhan pun ditakuti. Ini kan soal. Nah, itu sebabnya melalui balai hijau ini menjadi penting untuk balai hijau menjadi penting untuk kita umumkan bersama supaya negara kita ini setarikan nafas seperti yang disampaikan oleh Prof. Jiman tadi soal Amukti Pelapa, soal Majapahit, soal Gajah Mada, dan soal apapun. Nah, itu soalnya. Jadi yang harus kita touch bukan semata-mata soal regulasi, Baik. tapi yang kita harus sentuh bagaimana nurani tadi itu supaya bersih kita. Dan kebersihan itu dimulai dari dirinya. Teorinya mengatakan ketika di sebuah wilayah penuh dengan sampah, penuh dengan kotor dan seterusnya, ada kemungkinan dari perspektif nurani tadi itu jiwa bangsa ini nggak bersih-bersih amat. Nah, inilah soalnya kenapa menjadi penting kita bertemu hari ini. Itu Fani. Mhm. Oke, terima kasih Pak. Tadi saya ada satu kata yang lumayan meletuk semuanya nih, darling. Nah, ini sahabat hijau, sadar lingkungannya dimaksud ya. Nah, lingkungan yang dimaksud bukan hanya lingkungan yang besar, yang harus kita lihat skup paling jauh, tapi dari diri sendiri juga penting ya Pak Abrari ya. Baik, berikutnya saya mohon izin menyapa yang ada di sebelah kanan saya. Semangat pagi Pak Yoyo. Selamat pagi. Baik, berikutnya boleh kita bergantian ke Pak Yoyo. Kira-kira Pak Yoyo mengamati kondisi lingkungan di sekitar saat ini, fokusnya untuk anak muda ya, karena ini kita membahas kearifan lokal, itu seperti apa perkembangannya Pak Yoyo? Ya, pertama kali yang saya ucapkan adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Kemudian kondisi spirit di saat Majapahit dengan sekarang beda, Nggih. sangat beda sekali. Mungkin di waktu Majapahit belum ada pemilahan sampah secara teratur.
dan menganggap sampah bukan masalah. Oke. Tapi sekarang sampah menjadi persoalan dan menjadi persoalan kita semua. Sementara kondisi Majapahit sekarang ada 38 kabupaten kota yang harus dirangkum secara bersama-sama. Pemilahan sampah yang ada sekarang justru menjadi titik pertemuan yang sangat disarankan. Karena pemilihan sampah itu tidak semua sampah itu menjadi baik. Ada yang sampah, ya mungkin ada beberapa tipe sampah yang harus pilih. Sehingga kita sebagai anggota dewan merasa perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak muda. Sedangkan yang ada sekarang ini di sektor-sektor pribadi sendiri, di rumah tangga, belum kita sadar semua. Padahal kunci utama yang harus kita mulai dari keluarga, dari rumah tangga sendiri. Baru kita masuk lingkungan. Itu mungkin gambaran secara sederhana yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti akarnya edukasinya ya? Edukasi. Iya, mungkin sesuai dengan program kita hari ini juga, ngomongin edukasi informasi juga iya, aspirasi juga kita bisa tampung, dan juga bisa kita gunakan sebagai wadah sosialisasi dari Bilik Hijau. Berikutnya saya izin menyapa, di sebelah kiri, kembali ke sebelah kiri, saya izin sapa Bapak Ahmad Tamim. Siap, pagi. Semangat pagi. Ya, pagi. Pagi luar biasa. Mungkin boleh ditambahkan juga dari Pak Ahmad Tamim mengenai ini. Diskusi kita adalah semangat. Jadi kata kuncinya adalah semangat, dan itu semangat Majapahit. Luar biasa. Majapahit adalah semangat yang ori. Ori itu artinya bahwa gerakan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selagi kita bicara yang namanya konsepsi tentang sampah, terus kemudian ngomongnya ada hanya urusan pemerintah, urusan konsep ini adalah impossible. Yes. Kalau kemudian ada kesadaran yang tadi disampaikan oleh sahabat saya Mas Abrari, mindset, maka tentu dari situlah kemudian selesai soal sampah. Tapi kalau kemudian mindsetnya nggak berubah, sekalipun pilihannya adalah Australia, Singapura maupun manapun akan impossible. Maka komitmennya adalah semangat untuk menjaga bumi Majapahit, menjaga Jawa Timur masa depan, tapi ditambah dan masa depan Jawa Timur. Kalau hanya masa depan Jawa Timur, pikiran kita adalah semisal Mojokerto. Prediksinya hanya tinggal 2 atau 3 tahun ke depan. Berarti kita akan hanya berpikir solusi bahwa sampah di Mojokerto yang regional itu berarti hanya akan bagaimana solusinya. Tapi bahwa yang namanya edukasi, bahwa kemudian mindset rakyat ini kemudian berubah, yang itu juga harus dimulai dari pemimpinnya. Mungkin bahasanya adalah keteladanan. Nah, soal konsepsi tentu yang paling pas adalah profesor kita yang tentu menjadi penggiat dan terus penggiat. Tapi jangan lupa Prof bahwa membayangkan kalau kemudian ada sekolah SMA berada, maka kemudian secara teori keilmuannya diajarkan. Tapi pertanggungjawaban menjaga lingkungannya, radius 1 kilo kanan kiri di mana SMA itu berada. Terus kemudian SMK, yang ini domainnya adalah provinsi. Mungkin SMP juga sama. SD juga akan sama, serta MI. Bahwa di mana ada MI atau SD berada, radius ini dan ini dibuat semacam kayak regulasi. Karena komitmennya harus diatur oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian anak-anak sudah kita ajari tentang bagaimana mengelola bumi ini, mengelola lingkungan ini, terus kemudian tanggung jawabnya untuk menjaga sekitarnya, tentu sekitaran masyarakat, anak-anak kita sudah luar biasa pedulinya. Ini kira-kira konsepsinya. Nah, tentu harus continue. Continue itu, kata Pak Dokter, harus ada sanksi. Ya. Nah, kalau kemudian terapannya salah, lalu bagaimana saksinya? Ya. Baik itu yang untuk lembaga, dalam bentuk edukasinya, terus kemudian kalau bicara pemerintah, ya tentu kepala desa dan kepala kelurahannya. Kalau itu lembaga, lalu bagaimana pesantrennya terhadap lingkungannya, ini harus ada sanksinya ini. Tapi untuk semuanya itu adalah tidak jauh dari yang namanya konsistensi. Bahwa Jawa Timur harus terjaga, dan sama dengan yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, dampak sampah ini akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kesehatan kita, bahkan mempengaruhi masa depan kita, tidak sekedar ekonomi kita. Ini diskusi yang luar biasa, saya kira harus diskusi ini
Terus berlanjut ya. Diapresiasi yang luar Ya. biasa dan harapannya adalah mudah-mudahan peduli. Nah, Terusan ada ya berarti ya, Pak ya. di aksi Iya. lingkungan ini adalah tanggung jawab bersama. Iya, gitu Fani. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa ya. Ini kita sudah mendengarkan beberapa opini dan ternyata lumayan complicated ya. Kadang kita mikirnya cuma sampah gitu. Padahal banyak juga harus lintas sektor kerjasamanya. Lini apapun tuh juga harus ikut andil dalam hal ini. Berikutnya saya izin menyapa. Mungkin boleh juga disampaikan mengenai temuan terkini terkait kondisi sampah dan lingkungan di sekitar Provinsi Jawa Timur. Berikutnya saya silakan kepada Bapak Harisandi Safari. Baik, Mbak Fani ya, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh beberapa sahabat dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Tetapi pada intinya saya melihatnya dengan spirit Majapahit bahwa ini memang permasalahannya kompleks, tidak dari satu sudut pandang kita melihatnya Ya. bahwa Jawa Timur saat ini memang penimbun sampah terbesar di Indonesia dan ini merupakan tantangan baik legislatif dan eksekutif bagaimana permasalahan ini bisa terurai. Kalau saya melihatnya, Mbak Fani, tantangan terbesarnya memang Jawa Timur saat ini selain jumlah penduduk yang sangat besar, yang kedua juga dipengaruhi oleh pengaruh urbanisasi. Bagaimana masyarakat di 38 kabupaten kota ini berbondong-bondong, misalnya menempati satu daerah yaitu Surabaya, Sidoarjo, Ponorogo. Ya, gitu. Nah, yang kita ketahui saat ini adalah di Ponorogo dan di Sidoarjo, TPA-nya sudah melebihi kapasitas. Ini karena pengaruh urbanisasi tadi, Mbak Fani. Selain itu juga permasalahan adanya minimnya pemilah sampah yang ada di beberapa titik TPA. Nah, ini yang harus menjadi pembahasan kali ini. Bagaimana permasalahan ini kita bisa pecahkan bersama-sama, Mbak Fani, agar spirit Majapahit ini kembali berkobar di diri kita. Dalam artian ada sisi gotong royong di sana. Dan yang terpenting dari permasalahan sampah kali ini, Mbak Fani, bahwa ini muaranya adalah bagaimana selain memperbanyak TPA di titik-titik rawan, tetapi juga bagaimana kita sebagai penduduk, sebagai warga juga mengurangi dalam pembuangan sampah. Intinya kan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud adalah kesadaran kembali kepada nantinya spirit Majapahit untuk menjaga alam sekitarnya. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih luar biasa gambarannya ya, solusi yang solutif untuk kita nanti ke depannya. Berikutnya saya izin bergeser ke Bapak Husnul Arif. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi, Mbak. Luar biasa. Berikutnya mungkin boleh, tadi kan sudah dari segi edukasi, terus juga dari nalurinya teman-teman di sini sebagai generasi muda harus menjadi penyokong nih untuk regulasi yang juga sudah diciptakan. Mungkin boleh diberi gambaran dari segi teknologi dan anggaran juga kali Pak. Optimalisasinya seperti apa nih? Bagian teknologi ya. Snoding ya ini. Saya bertanya. Iya, secara umum gini, Mbak Fani, melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat dan rekan-rekan di Insya Allah sudah detail. Jadi kalau kita mengukur keberhasilan kita dalam mengelola sampah ini bukan seberapa banyak yang kemudian bisa kita angkut, kita tempatkan, kita olah, tapi seberapa sedikit sampah yang kemudian terproduksi. Minimalisir dari awalnya ya. Iya, kalau kita bicara tadi di awal Pak Cima menyampaikan Amukti Palapa bahwa kita bicara juga dengan apa yang disampaikan Mbak Fani di awal tadi, SDGs yang ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Sama itu. Amukti Palapa juga menyampaikan hal yang sama, bahwa kebijakan dalam mengelola wilayah secara berkelanjutan. Bahwa kita lingkungan ini tidak hanya kita nikmati saat ini saja, ada anak, ada generasi penerus anak cucu kita yang juga akan menikmati lingkungan yang hidup, lingkungan yang bersih, dan itu dimulai dari kita. Terkait dengan, sebelum nanti saya menyampaikan terkait dengan teknologi ya. Semoga ilmunya terkait dengan sarjana teknik ada. Sesuai ya ini berarti harusnya. Sarjana tekniknya beliau harusnya beliau yang tetap bareng-bareng gitu kamu. Iya, Mbak Fani. Jadi saya lebih cenderung melihat faktualnya saja.
bahwa masalah sampah betul sekali yang disampaikan Bang Ab, betul sekali apa yang sudah disampaikan Gus Tamim. Kita mengalami darurat sampah. Bahwa Bumi Majapahit ini mengalami darurat sampah betul. Satu kabupaten saja saya contohkan bahwa di Kabupaten Kediri ini produksi sampahnya per hari 680 ton. Itu luar biasa untuk ukuran 1,6 juta penduduk. Kemudian di Kota Kediri ini juga nggak kalah besar. Nilainya juga cukup besar. Dan kita punya problem bahwa TPA di setiap kabupaten tidak hanya yang disampaikan Mas Haris, Probolinggo maupun Sidoarjo, tapi di hampir seluruh kabupaten kota yang di Jawa Timur juga mengalami hal yang sama. Sekoto ini peaknya estimasinya adalah di akhir tahun 2026. Kemudian di Kota Kediri harusnya sudah selesai, sudah penuh. Kemarin kita diskusi di TPA 1, TPA 2, TPA 3 ini sudah penuh Pak Jiman. Harapannya ada TPA keempat. TPA keempat ini yang nanti mampu menangani terkait dengan produksi sampah atau timbulan sampah yang ada di Kota Kediri. Overall, Jawa Timur hampir sama. Kabupaten kota memiliki masalah yang sama terkait dengan timbulan sampah. Nah, ini kalau kita mengacu di Provinsi Jawa Timur, kita punya Perda nomor 9 tahun 2022 terkait dengan TPA S regional. Ini yang belum terimplementasi pelaksanaannya. Perdanya ada. Tidak satu pun kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur sudah menikmati perda ini. Kediri Raya yang awalnya menjadi pionir gagal di tengah jalan. Mojokerto, kemudian Pasuruan dan Probolinggo juga masih belum ada progres sama sekali. Jadi ini PR kita bersama. Tidak hanya provinsi, tapi PR kita juga ada di pemerintah kabupaten kota. Bahwa kami menginisiasi ada kerjasama antar wilayah kota dan kabupaten atau lebih dari satu kota kabupaten menjadi penting. Menjadi penting dan ini kebijakan harus ada di kota dan kabupaten setempat. Nah, setelah ini disepakati, baru kita bicara teknologi. Mau dijadikan apa? Kalau kemudian kita mengacu mau bikin PLTSA, maka minimal 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari yang sekarang ada ini adalah di Benowo, Surabaya aja. Kabupaten kota yang lainnya belum. Nah, maka potensi TPAS regional ini ketika bisa dijalankan, maka teknologi ini berperan. Teknologi ini akan berperan, di antaranya adalah PLTSA ini bisa kita lakukan. Selain PLTSA apa? Ada beberapa yang mungkin produksi sampahnya nggak terlalu besar, kita bisa gunakan untuk beberapa hal terkait dengan biogas dan seterusnya. Nah, investasinya juga nggak kalah sedikit. Ini besar sekali kalau urusan pengelolaan Angkanya sampah. besar ya Mas ya. Angkanya besar. Dan informasi yang saya terima, Danantara ini siap melakukan pembiayaan terkait dengan pengelolaan sampah. Tinggal kabupaten kota, provinsi menjemput peluang yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Dimulai dari mana? Ketika masyarakat, tadi sudah disampaikan Bang Ab, Gus Tamim, muncul kesadaran. Pemerintah bikin regulasi. Regulasi yang kemudian ketika tadi bicara Bumi Majapahit, berarti kita bicara kearifan lokal. Kita bicara kelestarian lingkungan. Regulasi yang akan kita bentuk dan kita dorong untuk terbentuk, bagaimana memastikan keberlanjutan lingkungan hidup ini betul-betul bisa untuk generasi penerus kita. Melalui apa? Regulasinya. Perda, Pergub, yang kemudian nanti bisa memunculkan tanda kutip kesadaran. Kadang masyarakat kita, tadi yang disampaikan Bang Ab itu betul sekali. Jangankan manusia, gitu Gusti Allah aja kadang nggak takut gitu kan. Betul. Apalagi perundang-undangan yang bikin siapa? Manusia. Yang bikin manusia. Kayak aja nggak dipercaya gitu. Apalagi apa Bang Ab? Jumlah hitungannya kan begitu. Maka tapi ini harus kita mulai sadarkan bahwa ketika ada aturan dibuat bukan karena ada sebuah problem, tapi ada jangka panjang yang akan kita harapkan supaya keberlanjutan ini terus sejalan. Maka kami mendorong pemerintah daerah, kota dan kabupaten bikin sebuah regulasi yang bagus. Bikin sebuah regulasi yang akhirnya menyadarkan masyarakat
banyak sekali kita jumpai di desa-desa, di kelurahan-kelurahan. Buang sampah denda 100.000. Orang milih denda 100.000 aja, Iya. gitu kan, daripada saya kesulitan repot-repot buang sampah. Nah, ini yang kemudian harus kita pikirkan bersama. Buang sampah nanti akan diviralkan di media sosial. Mungkin ada salah satu upaya supaya memunculkan efek jerah. Ya. Tidak hanya sekedar kemudian ada hal yang praktis secara absolut kita bayar, tapi ada sesuatu dampak yang kemudian akan dirasakan kepada masyarakat yang belum sadar terkait dengan kebersihan. Ya. Begitu Mbak Fani. Baik, ini gambaran dari Pak Usul, kita tahu step by step-nya ya berarti ya. Jadi mulai dari regulasi itu sendiri, mulai dari sanksi dan dampaknya. Iya, iya, Gitu. Baik, berikutnya saya bergeser kepada Pak Agung Mulyono. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Dapil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bondowoso Banyuwangi. Pagi semua warga Badapil dan se-Jawa Timur. Pak Fani, saya mau membahas 4 poin. Boleh, silakan. APPS. APPS. Apa itu sampah? Oke. Problem sampah. Ya. Kemudian adalah APSS. APSS, S-nya double solusi. S. Solusi. Terakhir sukses story. Pak Narasumber nanti ngasih contoh dari Jawa Timur atau di luar negeri perlu. Kita perlu studi banding ke sana nanti. Apa itu sampah? Sampah ini adalah dari definisi adalah barang tidak berguna. Oke. Problem sampah ini kita tahu semua. Secara teori sampah ini di dalam literatur lebih baik mengurangi sampah daripada, artinya lebih bijak itu mengurangi sampah daripada membakar sampah yang banyak ya. Justru realisasinya sampah ini tidak mungkin makin kecil. Oke. Contoh dari kita hidup sendiri sampai katakanlah satu kresek, berkeluarga, beristri, beranak. Artinya apa? Skup rumah tangga pun makin lama makin banyak sampahnya. Skup RT, kecamatan, kabupaten pasti banyak. Nah, kita perlu yang ketiga, solusi. Solusinya apa? Ini LH Jatim ini kan harus menjadi dirijen terhadap 38 kabupaten kota. Bahkan saran saya bentuk tim ahli, tim akademisi memberikan solusi sampah ini. Solusinya 3B. Nah, bikin sosialisasi dan edukasi kabupaten sampai terkecil. Masyarakat. RT bahkan. Iya. Artinya di provinsi tugasnya kabupaten sampai ke tingkat kecil, RT. Yang kedua adalah bikin kolaborasi. Oke. Provinsi kolaborasi dengan kabupaten. MOU bila perlu. Sepakat solusi sampah. Kemudian yang ketiga adalah implementasi. LH betul-betul mengawasi implementasi itu, eksekusi. Ya, mengeksekusi problem sampah ini sampai detil. Bahkan tidak perlu segala-apa lah. Pilot project aja lah, 10 dulu. Dengan support anggaran bahkan provinsi bahkan. Bahkan kabupaten yang memang prestasi dalam hal sampah kasih reward. Rewardnya apapun lah. Bisa berupa infrastruktur, bisa berupa anggaran apapun itu lah. Anggaran sampah bila perlu. Karena saya dengar beberapa kabupaten udah kreatif sebetulnya. Banyuwangi ada, tingkat desa. Kemudian Madiun kota, kita lihat ada kreativitas sana, wali kotanya, ya kan? Kemudian Probolinggo, wali kotanya, kita lihat zamannya Pak Nurkolis dulu yang PLT sekarang juga kreatif di sana ada. Artinya apa? Perlu LH Jatim mendorong teman-teman kabupaten kota itu ilmu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yang terakhir Pak Narsum, saya pengen tadi sukses itu Jawa Timur ada nggak? Kalau nggak ada luar negeri, sebuah di mana, perlu kita ke sana studi banding. Setuju? Setuju. Makasih. Luar biasa, langsung ditodong studi banding ini luar biasa. Semoga beneran terjadi nanti ya di waktu ke depan. Mungkin berikutnya saya izin mengembalikan kepada narasumber kita Pak Sujiman. Tadi sudah diberikan banyak gambaran ya kita ya mengenai mungkin secara regulasinya, temuannya, kondisinya seperti apa, solusi ke depannya seperti apa. Mungkin boleh Pak Sujiman tambahkan juga untuk aksi nyata. Tadi kan secara filosofisnya sudah nih. Nah, kita tambahin dengan aksi nyata darurat sampah dengan filosofi dari Bumi Majapahit tadi. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik,
Saya praktisi lingkungan. Mhm. Jadi mohon maaf, kebetulan di sini dipercaya sebagai tim juri sekaligus tim pembina program Desa Bersih, Indah dan Bersih. Lestari. Saya sangat tertarik dengan beliaunya menyangkut edukasi. Saya sangat tertarik dengan Pak Kusnu ada kearifan lokal. Menurut saya, dan ini tidak hanya menurut, sudah kami lakukan, bahwa perubahan perilaku edukatif itu penting, yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan sudah kita gemborkan. Kita tanya, bisa. Keterampilan sudah kita ajarkan. Tapi sikapnya yang sulit. Teladanan. Oleh sebab itu, betul Bapak, oleh sebab itu mohon maaf, katanya orang Inggris, seeing is believing. Melihat saya baru percaya. Setiap saya jadi narasumber, di sini ada saksinya Pak Kusnu. Tidak pernah saya tidak mau kalau tidak praktek. Praktek itulah keteladanan, itulah sebenarnya yang diminta oleh arus bawah. Bapak Ibu yang berbahagia. 3 tahun yang lalu saya mengadakan penelitian kecil-kecilan. Ini saya nanti minta dorongannya. Bahwa beberapa desa kelurahan yang ketempatan TPA, mengapa banyak yang demo? Desa yang kebetulan ada TPA-nya. TPA-nya sudah ada. Mengapa kok mesti demo? Kebanyakan. Justru malah demo ya. Karena apa? Karena TPA itu berbau. Oh. Terus saya kembalikan, mengapa TPA berbau? Konon cerita bahwa sampah itu ada organik, anorganik, dan B3. Baunya TPA itu karena sampah organiknya juga masuk ke TPA. Oleh sebab itu, 3 tahun yang silam saya mengadakan suatu penelitian kecil-kecilan. Kemudian 2 tahun yang silam saya aplikasikan di rumah saya yang saya kasih nama konsep bank kompos. Ini real. Dalam satu gang ada 26 rumah. Saya kasih alat yang sangat sederhana, harganya paling 20.000. Kalau nggak mau 20.000, 2.000 pun bisa. Galon yang kita kasih starter sama kompos jadi. Di rumah saya relakan. Mohon maaf, rumah saya kota. Kiri, kanan, depan, belakang rumah. Tapi di rumah saya kasih yang namanya komposter sebagai bank komposnya. Apa yang terjadi? Mohon maaf, tidak ada satupun yang protes. Berarti apa? Pengolahan kompos yang kita lakukan berhasil. Seeing is believing. Melihat saya baru percaya. Baru saya laporkan kepada DLHKP Kota Kediri. Baru saya sebarkan ke beberapa tempat yang kebetulan saya menjadi juri desa kelurahan Bersih. Bapak boleh saksikan. Sabtu yang lalu sudah ada kunjungan dari Kelurahan Bangun Sari Mejayan, 20 orang. Dan besok hari Sabtu dari Kelurahan Pandian Mejayan 47 orang. Artinya apa? Sangat betul sekali bahwa perubahan perilaku ini harus ada keteladanan. Oleh sebab itu, saya selaku tim Desa Bersih Provinsi Jawa Timur, saya selaku pribadi, saya ingin untuk didukung. Saya akan mendirikan perkumpulan yang saya sebut dengan Perbagi. Perkumpulan Bank Kompos Indonesia. Semoga virus yang dari lingkungan saya bisa berkembang ke Jawa Timur, bahkan ke seluruh Indonesia. Jadi mohon maaf, kesimpulannya apa? Perlu keteladanan dalam hal ini. Perubahan perilaku tidak semudah membalik telapak. Itu yang bisa saya sampaikan, karena yang di sana sudah lihat-lihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur suwun. Ya.
Kenapa? Pertanyaan dari Pak Agung. Aku Yang terakhir tadi. Terakhir, iya success story-nya. Terjawab harusnya Pak tadi success story-nya. Tinggal studi bandingnya tadi ya katanya. malah Pak sudah Yang bagus. saya lagi bisa Pak jawab. Orang dari mana? Singapura. Nah, kalau saya melihat, mohon maaf kan saya belum pernah ke sana ya Pak. Kalau kita lihat di literatur itu, mohon maaf, saya kok cenderung ke Jepang. Jepang. Ya, Oke, karena Jepang. apa? Bukan permasalahan alatnya kalau menurut saya. Kesadarannya yang tinggi, perilakunya yang sudah taat dalam membuang sampah. Segi humannya berarti Ini ya. yang sangat luar biasa. Mohon maaf, Singapura, Australia, Jepang sudah saya pelajari di beberapa YouTube. Mohon maaf, kok ternyata kok menurut saya yang betul-betul patuh itu di Jepang. Matur suwun. Harapan kita apa? Paham, regulasi sudah luar biasa. Bapak-bapak sudah menelurkan beberapa perda, tapi yang di bawah ini yang perlu untuk lebih diedukasi. Matur suwun. Sebenarnya saya berat untuk menjawab ini. Jawab lagi. Ingat itu. Ternyata langsung di follow up sendiri sama yang bersangkutan. Baik, terima kasih Pak Sujiman ya atas gambaran terkait mungkin praktek baik yang sudah dilakukan sama Pak Sujiman sebagai praktisi di bidang lingkungan hidup. Semoga ini juga jadi teladan yang baik. Semoga dari Bilik Hijau nanti juga menghasilkan Pak Sujiman yang lain yang lebih sadar lingkungan, yang juga tahu solusi yang solutif untuk jangka panjang darurat sampah di Provinsi Jawa Timur. Dan teman-teman sudah sampai di ujung dari Bilik Hijau di yang episode kali ini, tapi tenang aja, kita masih akan ngobrol banyak hal lagi. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan selalu update apa saja tema-tema yang dibahas oleh DLH Provinsi Jawa Timur. Terima kasih dan sampai jumpa di next episode of Bilik Hijau.